Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Gereja Katolik semesta memperingati Santa Clara, seorang perawan dari kota Assisi. Kisah kehidupan Santa Clara sangat sesuai dengan inspirasi bacaan-bacaan hari ini. Cara hidup Santa Clara banyak dipengaruhi oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Santa Clara berasal dari keluarga bangsawan di kota Assisi. Ia melarikan diri dari kemewahan rumahnya ketika masih remaja demi membaktikan diri kepada Tuhan dalam kemiskinan. Kemudian ia menjadi biarawati dan mendirikan biara Klaris. Santa Clara terpesona dengan cara hidup Santo Fransiskus. Ia ingin hidup seperti kaum miskin, sehingga ia pun hidup dalam kesederhanaan. Ketika ayahnya meninggal dan mewariskan harta warisan kepada Santa Clara, dan Santa Clara justru memberikan semuanya kepada kaum miskin. Santa Clara hidup dalam kesederhanaan, kerendahan hati, ketulusan, dan menyerahkan dirinya seutuhnya kepada kehendak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang terpintas dalam pikiran kita ketika melihat seorang anak kecil? Dalam diri seorang anak kecil, kita bisa melihat
adanya kepolosan, kesederhanaan, kejujuran, dan hidup apa adanya. Pribadi seorang anak kecil sangat tergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan kepada kita bahwa jika kita tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hal ini berarti kita yang beriman kepada Yesus diajak untuk membangun sikap tobat dan menjadi seperti anak kecil, yakni sederhana, rendah hati, tulus, dan mau menyerahkan diri seutuhnya kepada kehendak Allah. Yesus menekankan pentingnya kerendahan hati dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Karena kerendahan hati membuat kita selalu menyadari kelemahan kita dan ketergantungan kita pada rahmat Allah, sehingga kita mampu untuk hidup dalam pertobatan yang sejati. Oleh sebab itu, Yesus meminta kepada kita sebagai murid-muridnya untuk selalu bertobat dan menjadi seperti anak kecil agar bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah sangat mencintai kita. Bukti kasih-Nya tampak dalam diri Yesus Kristus putranya yang diutus ke tengah-tengah dunia. Allah tidak pernah meninggalkan kita waktu kita lari daripadanya. Dia selalu memanggil dan mencari kita, seperti seorang gembala yang mencari seekor dombanya yang tersesat sampai ketemu. Meski satu yang tersesat, tetapi Tuhan tetap mencari dan menyelamatkan. Saudaraku yang terkasih, kita semua sebagai anggota kerajaan Allah dan orang beriman serta pengikut Kristus diharapkan untuk saling menolong, saling peduli kepada sesama agar tidak ada yang tersesat. Dan akhirnya, marilah kita hidup sebagai murid Kristus seperti Santa Clara, sederhana, rendah hati, jujur, dan polos di hadapan Tuhan dan sesama. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami masing-masing, agar kami mampu memiliki sikap kerendahan hati dan mau melakukan pertobatan yang terus-menerus dalam hidup kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.